Dokter katakan bahwa nggak ada choice, nggak ada pilihan lain, suruh panggil keluarga inti. Saat itu saya tahu bahwa istri saya akan meninggalkan. Saat itu kami semua satu rumah, termasuk anak kami, shock. Paru-paru saya isinya 9 liter cairan. Akhirnya itu berdampak sama infeksi di ginjal saya. Sus, tolong sus, istri saya, sus. Tenang, Pak. Saya udah hopeless, saya bilang, udah Tuhan, nggak usah lama-lama lah. Kalau Tuhan mau panggil, panggillah. Kami akan lakukan pemeriksaan Bapak di UGD. Nanti akan kami informasikan kembali, Pak. Saya mengalami satu pergumulan di mana istri saya sakit. Tuhan, tolonglah istri saya, Tuhan. Aku nggak tahu lagi harus gimana, Tuhan. Saat itu kami semua satu rumah, termasuk anak kami, itu shock. Ibu, tenang dulu. Nanti saya akan cek Ibu. Nanti saya akan lihat apa penyebab pendarahan Ibu yang Ibu alami ya. Ibu tenang aja dulu. Dok. Iya, Pak. Gimana kondisi istri saya, Dok? Saya melakukan observasi terlebih dahulu. Nanti saya akan cari tahu apa penyebab pendarahan yang dialami Ibu ya. Pendarahan, Dok? Iya, betul. Ibu mengalami pendarahan, tapi nanti saya akan pindahkan Ibu ini ke ICU. Di situ kami bawa, ternyata dokter katakan ada masalah di ginjal. Saya waktu itu juga nggak tahu harus berbuat apa, karena pada saat itu langsung ibu masuk ICU karena pendarahan hebat. Dan pendarahan hebat itu yang membuat kami juga bertanya-tanya ini seperti apa gitu ya kan. Yang kuat ya, Ma. Kau pasti bisa. Dok, gimana kondisi istri saya, Dok? Kami tim medis sudah periksa, ginjal sebelah kanannya sangat besar, sehingga terjadi perdarahan. Ternyata dokter bilang ginjalnya rusak. Saya udah nggak kuat gitu loh. Saya sempat bilang sama suami saya, udah Pi, kayaknya saya udah nggak kuat. Saya nggak sanggup lagi lewatin semuanya ini. Artinya lewatin proses-proses yang harus dilewatin secara medis gitu. Saya udah nggak sanggup gitu. Sementara dokter masih mencari penyebab pendarahan saya. Kalau Tuhan mau panggil, panggillah. Saking udah nggak kuatnya. Dok. Bagaimana kondisi istri saya sekarang, Dok? Kondisi istri Bapak setelah tadi saya sudah cek, HB dan trombositnya masih tidak normal. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Jalan satu-satunya kita berserah kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita coba transfusi darah. Ketika itu, ibu perlu donor darah. Darah yang memang harus banyak. Mohon kerjasamanya Bapak agar bisa mencari pendonor untuk bisa transfusi darah jenis B+ sebanyak 40 kantong ya. Nah saat itu saya juga nggak tahu harus berbuat apa. Prosesnya juga begitu cepat. Halo? Bro, gini, istri saya lagi butuh darah. Bisa tolong tanya ke teman-teman lain yang mau donor darah. Oke. Siap. Saya akan coba tolong dengan share di grup. Kasih info ke teman-teman, kerabat. Iya. Makasih ya, Bro. Aku minta tolong ya. Terus saya WA ke berbagai teman. Saya coba berdoa. Dok, saya udah bawa beberapa orang untuk mendonor darahnya, Dok. Mudah-mudahan bisa terpenuhi 40 kantong ya, Dok. Ya. Kasihan ya,
Mima. Semoga donor 40 kantong ini akan tercukupi kuotanya. Puji Tuhan responnya baik. Di saat itu beberapa hari kemudian mereka berdatangan untuk mendonorkan darah mereka. Tertolong pada saat itu. Tapi darahnya itu terus belum ditemukan seperti apa untuk masalah kondisi ibu ya. Dok, tunggu dok. Apa nggak ada cara lain lagi dok? Apa nggak bisa istri saya dioperasi dok? Saya minta tolong dok. Saya takut istri saya kenapa-napa, tolong dok. Ya Pak, mohon bersabar ya Pak. Kami semua tim medis sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkan istri Bapak. Memang umur ini yang menentukan Tuhan. Jadi Bapak dan keluarga bersabar. Saran saya, semua keluarga besar dari Bapak, Ibu bisa datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi istri Bapak. Saat itu saya pas dengar bahwa dokter katakan bahwa nggak ada choice, nggak ada pilihan lain, suruh panggil keluarga inti. Saat itu saya tahu bahwa istri saya akan meninggal kan. Berteriaklah sama Tuhan karena kondisi ya pada saat itu. Tuhan, kenapa kau biarkan istriku seperti ini? Kenapa semua ini terjadi pada keluarga aku, Tuhan? Pada saat saya udah berteriak, saya udah komplain, saya udah marah-marah sambil nangis, udah nggak karuan lah sama Tuhan. Tiba-tiba ada saat itu saya ada kayak semacam merenung juga bahwa kok jadi saya kayak begini gitu, nggak punya nggak punya Tuhan gitu, kok marah sama Tuhan. Aku ingat Mazmur 123 itu. Ketika aku mengalami iman yang drop gitu, nggak tahu gimana ayat itu muncul gitu. Aku tiba-tiba nyanyi aja gitu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku kuat dengan ayat itu. Berubah. Aku nggak komplain lagi. Aku cuman nangis saja. Malu sama Tuhan pada saat itu. Malu banget. Aku nggak komplain lagi. Aku bilang, ini Tuhan terserah. Apa maunya Tuhan buat anak-anakku, terutama buat istriku. Aku udah nggak komplain. Tapi aku nyanyi terus lagu itu. Binatang buas itu gede sekali, seperti serigala gitu ya, yang memang lapar karena air liurnya menetes-netes. Lalu kami kepleset, jatuhlah berdua nih ke jurang. Tapi aneh, jatuh sampai di bawah. Saya bilang, wah kayaknya mati, udah mati kita nih. Ternyata sampai di bawah, saya hidup, saya sehat. Gak ada satu lecet pun, gak ada luka pun, gak ada tulang yang patah sedikit pun. Mimpi itu, jadi saya dalam kondisi yang memang tidak sadar. Tapi saya jelas-jelas bisa merasakan mimpi itu. Tapi kondisi saya tidak sadar gitu ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa.
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saat itu memang ibu kondisinya ya lagi seperti itu ya, berdiam diri aja di ruang ICU. Kami disuruh bisa masuk, minta izin. Sebenarnya kondisi saya nggak sadar di ICU, tapi kenapa kok saya bisa dengar dengan jelas gitu ayat yang dibacakan di telinga saya. Mungkin dalam keadaan tidak sadar pun masih adalah alam bawah sadar kita yang bisa menangkap gitu ya. Ingat banget bunyi ayat itu. Jadi ayat itu berbunyi, aku akan meluputkan engkau dari maut. Berselang 1 hari, jam 10 malam, Dr. Amrizal berjanji untuk operasi tindakan itu terjadi. Dia bilang, ini bisa. Dok, gimana operasi istri saya, Dok? Selamat ya Pak, operasi berjalan dengan lancar. Istri Bapak besok sudah boleh dipindahin ke ruangan rawat inap ya. Akhirnya ibu bisa ditangani. Luar biasa tangan Tuhan. Ibu sudah menjalani operasi, sudah berjalan dengan baik, tindakan medis. Saya hanya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan itu yang menentukan hidup kita. Kalau Tuhan bilang, engkau masih diperlukan di dunia ini, maka Tuhan pasti menolong. Dan Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Lewat kesaksian saya mengajak kita semua, apapun persoalan kita, mari kita serahkan sama Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Beberapa orang mengalami sakit dengan hal yang berbeda, latar belakang yang berbeda, mulai dari mereka tidak tahu apa penyebab penyakit ini. Lalu apa nama penyakit ini? Bahkan hingga secara tiba-tiba dan mengejutkan mereka tidak pernah menyangka kenapa mereka bisa sakit dengan penyakit yang seperti ini. Di mana butuh penanganan medis yang begitu rumit karena ternyata tidak hanya langka tetapi juga mengancam jiwa si pasien. Most Radio 105.8 FM, most music from the 80s. That was U2 with Beautiful Day. Terima kasih sudah bersama saya selama 3 jam ke belakang. So, Jerry Arvino signing off. Have a great afternoon and God bless. Lega banget rasanya nih. Gila, nggak biasa banget. Siaran tapi sambil di syuting. Anyway, terima kasih banget ya buat teman-teman dari Solusi yang udah mampir ke sini. Karena emang pas banget. Saya lagi ada kejadian mujizat yang saya alami dari kejadian beberapa bulan yang lalu yang pengen saya ceritain, terutama di segmen Solusi 360 ini. Awalnya dari meriang sih. Dari meriang aja gitu ya. Dan panasnya lumayan parah ya, 41 derajat Celcius. Pas di IGD itu didiagnosa infeksi lambung gitu. Terus saya masih sempat antar sore pengen syuting bola ya gitu, karena sebenarnya saya ada jadwal di hari itu. Nah tapi karena infeksi lambung yang saya punya, ya udah akhirnya saya dirawat. Itu tanggal 4 Juli waktu itu ya. Nah terus kalau sakitnya apa? Awalnya katanya namanya kardiomiopati. Jadi fungsi jantungnya cuma 25%. Jadi karena jantungnya lemah seperti itu sehingga darah itu nggak bisa kepompa. Karena dia lemah, jadi sirkulasi darah akhirnya dia menggenang, menggumpal gitu, akhirnya masuk ke paru-paru saya. Paru-paru saya isinya 9 liter cairan. Akhirnya itu berdampak sama infeksi di ginjal saya. Ginjal saya kena shock sepsis namanya, sehingga saya harus cuci darah selama 80 jam. Itu terjadinya di waktu bersamaan gitu. Ya udah akhirnya saya disuntik, dibius supaya nggak sakit, dipasangnya induce koma gitu, koma yang disengaja begitu. Itu udah, terus saya hilang. Selama tidak sadarkan diri atau dalam keadaan koma itu, Kak Jerry sempat mengalami kejadian aneh katanya ya. Iya, jadi waktu itu ketika saya dibius itu kan koma tuh saya tuh tanggal 5 Juli saya ingat banget. Terus habis itu saya kan tertidur ya. Terus saya lihat ada sebuah ruangan bercahaya. Akhirnya saya memutuskan masuk ke sana. Terus saya lihat ada ranjang kosong.
wah kayaknya gue capek deh. Terus akhirnya saya memutuskan tidur di sana itu. Terus saya melek. Dan ternyata itu udah tanggal 14. Ini cukup aneh ya, karena saya tuh nggak ngerokok. Saya juga nggak minum alkohol. Apalagi free sex gitu. Jadi aneh banget nih. Kayak penyakitnya kayak gitu dan virusnya dari mana datangnya gitu. Terus papa sempat nanya, dok ini jantungnya kayak gini turunan atau enggak? Kata dokter ini otot jantung karena kurang oksigen. Kurang oksigen karena pola istirahat anak bapak gitu. Kita hidup di pace yang cepat ya. Terutama buat yang di ibu kota gitu kan, di Jakarta. Wah, semuanya tuh serba cepat, serba banyak yang harus dikerjakan. Dulu saya punya hashtag sleep can wait. Tidur bisa nunda. Karena saya memang selain dulu saya siaran radio stripping ya, Senin sampai Jumat. Malamnya saya kuliah, saya lanjut master S2. Weekendnya saya nge-MC off air. Days itu juga di jeda saya siaran dan kuliah, kadang saya syuting bola juga. Mungkin ini akumulasi dari semua kelelahan saya selama ini gitu. Berarti dengan kita bisa ngobrol, Kak Jerry sudah bisa beraktivitas, kembali kuliah, bisa dibilang ini sebuah mujizat buat Kak Jerry. Sangat mujizat. Karena bahkan dokternya aja yang menangin saya dari awal, itu dia nggak bisa menduga kalau saya bisa balik kayak sekarang lagi gitu. Emang banyak sekali bahan perenungan, refleksi yang saya alami ya. Karena bahkan dari kejadian saya menjadi pengingat bukan cuma untuk saya, tapi juga untuk keluarga saya, untuk rekan-rekan terdekat, untuk ingat kalau memang istirahat itu perlu banget, semacam work-life balance ya. Dan sekarang saya tinggal bareng orang tua dan saya sangat menghargai quality time sama keluarga. Karena kadang kita kalau terlalu sibuk, kita lupa kalau kita punya keluarga, kita punya orang tua. Ada satu quotes yang saya ingat juga, katanya sometimes we're too busy growing up, but we forget our parents growing old. Dan dari kejadian ini saya juga disadarkan kalau apapun yang selama ini saya impikan, saya kejar, itu semua milik Tuhan. Jadi memang kita harus bersalah sama Tuhan, karena Tuhanlah sumber pengharapan buat kita. Dan sumber penghiburan juga kalau memang ternyata Tuhan berkehendak untuk mengambil apa yang sudah diberikan kepada kita semua. Satu perkataan Yesus kepada seorang perempuan yang sudah menderita sakit pendarahan 12 tahun lamanya mengatakan demikian. Dia katakan kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari sakitmu." Wow, saya yakin dan percaya semua orang pasti menginginkan kesembuhan, betul nggak? Makanya ada orang-orang yang sakit nggak pernah nggak pernah ibadah gitu, nggak pernah doa, langsung dia makin sering berdoa gitu ya. Ya sebutlah, saya juga pernah kok kayak gitu. Dulu nggak pernah melibatkan Tuhan ketika situasi sedang rumit. Apalagi sakit parah, ya kan? Kita bisa lihat banyak orang yang begitu sakit parah karena nggak nyangka semuanya kayaknya semua baik-baik saja, pola hidup sudah sehat, sudah tertata dengan rapi, tetapi kok masih diizinkan sakit ya? Kayaknya hidup ini ujung-ujungnya juga harus bergelut dengan kesakitan. Ya, kalau Pengkhotbah 1:13 berkata bahwa aku memeriksa kembali dan aku membangkitkan, membulatkan hatiku untuk memeriksa kembali dengan hikmat. Bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini itu disediakan oleh Allah untuk dikerjakan oleh manusia. Dan semua itu untuk melelahkan diri. Berarti Tuhan mau membuat kita supaya lelah. Pantesan hidup ini kayaknya kok lelah-lelah banget. Saudara, sebenarnya Tuhan itu mewariskan apa yang dia punya. Apa itu? Kerajaannya yang kekal, betul nggak? Saya mau katakan Anda dan saya itu ahli waris kerajaan Allah. Tapi tentu saja dia akan mencari pribadi-pribadi yang paling tidak kapasitasnya miriplah sama. Karena bagaimana mungkin dia hanya akan mengajak orang-orang yang tidak jelas kapasitasnya. Dibutuhkan ketulusan hati untuk menerima kepribadian Tuhan yang menjadi manusia. Tetapi untuk melibatkan Tuhan supaya sembuh, seakan-akan gampang saja. Tapi kalau ada pertanyaan begini, kalau saya belum sembuh nih, saat ini Anda merasa, saya belum sembuh, saya sudah lama ini di rumah sakit, saya sudah lama di ruangan yang tertutup ini, mana kesembuhan Tuhan?
Saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara sudah mengenal Kristus? Sudah? Kalau sudah, saya beri pertanyaan lagi. Mana yang Anda pilih? Keselamatan atau kesembuhan? Karena barang siapa yang menerima Kristus, sesungguhnya ia sudah diberikan anugerah keselamatan. Sehingga sekalipun Anda masih sakit, yang harus Anda pertahankan adalah keselamatan yang sudah Anda terima. Betul kan? Karena ada begitu banyak orang yang berusaha beribadah, berusaha untuk mencari, berbuat baik hanya untuk mendapatkan keselamatan. Itu pun masih belum pasti. Tetapi barang siapa menerima karya penyaliban Kristus, mengakui dengan hatinya dan yes, Isa Al-Masih adalah satu-satunya Tuhan yang hidup, Juru Selamat manusia. Dan saya percaya karya penyalibannya itu menebus dosa saya. Anda sudah dapat anugerah keselamatan. Jadi kalau Anda sembuh bukan karena Anda sudah berdoa, bukan. Tapi karena Tuhan mau kesembuhan itu menjadi alat untuk Anda mengucap syukur. Bahwa saya bukan diberi kesembuhan saja, tapi saya sudah diberi keselamatan. Sehingga kesembuhan yang saya dapatkan ini harusnya saya gunakan untuk menyembuhkan orang lain. Untuk menyehatkan orang-orang yang mungkin selama ini sakit. Mungkin bukan fisik, tapi pikiran, perasaan. Ada begitu banyak orang sakit sekitar kita. Lalu bagaimana dengan Anda yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Anda yang sekarang sedang terbaring sakit. Maukah Anda saya doakan di dalam nama Isa Al-Masih? Maukah Anda menerima Kristus? Anda sudah banyak coba cara kesana kemari. Maukah Anda mengambil kesempatan terbaik ini? Bukan coba-coba. Ini peluang. Once in your lifetime. Maukah Anda dengan hatimu Anda terima Kristus sebagai Juru Selamat pribadimu? Jikalau Anda saat ini yang sudah benar-benar, ya, aku mau percaya, letakkan tangan di dada. Jangan pikirkan sakitmu. Saya mau perkatakan, izinkan saya berdoa untukmu sahabat. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat manusia, yang telah mati di kayu salib, menebus dosa umat manusia yang percaya di dalam namanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu yang percaya disembuhkan. Dengan imanmu yang percaya bahwa Yesus yang sama berkata kepada perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan tadi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saat ini saya mau katakan, imanmu di dalam Yesus Kristus, pengakuanmu di dalam Yesus Kristus, seiring dengan air matamu dan kasih Tuhan yang kau rasakan saat ini, juga yang akan menyelamatkan hidupmu. Sembuhlah engkau dari sakitmu dan lakukanlah yang baik. Dan aku berdoa bagi mereka Tuhan yang mungkin sudah terlalu lama menantikan kesembuhan. Bukankah mereka sudah mendapatkan keselamatan? Biarlah keselamatan yang mereka dapatkan tetap mereka pegang teguh. Sebab aku percaya satu saat Tuhan akan memberikan kesembuhan yang sempurna. Tuhan melihat ketulusan hatimu. Karena engkau adalah ahli waris kerajaannya. Biarlah kalau Yesus saja, sekalipun ia tahu akan melelahkan dan menyakitkan, harus menjadi korban penebusan dosa manusia, tapi ia tetap lakukan. Mari kita buktikan semua yang ada di dunia ini, sakitku ini, sakit saudara tidak akan melelahkan saudara. Karena keselamatan yang sudah saudara pegang dan terima, itu yang harus Anda pertahankan. Tetapi biarlah semua yang percaya mengalami kesembuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena sekali lagi, kita sudah menerima anugerah keselamatan. Jadi kalau kita bekerja, kita berkarya, berbuat baik, bukan untuk mendapat keselamatan. Tapi itu sebagai ungkapan rasa syukur kita. Karena aku sudah diberi keselamatan. Ya, saya percaya. Begitu Anda mengalami sesuatu, Anda pasti bertanya-tanya. Saya juga mau mengalami hal seperti itu. Tapi
mulai dari mana kalau saya ingin mencari tahu? Saya juga pengen perasaan saya lega, ya seperti halnya mungkin yang dialami oleh seorang wanita bernama Novika Manurung yang mengalami kecelakaan parah. Kecelakaan motor ditabrak kendaraan yang lebih besar, lalu terseret 5 meter, dia di bawah kendaraan itu. Keadaan fisiknya, daging terkoyak dan lain sebagainya, sama sekali hampir tidak mungkin itu akan pulih. Tetapi ia kemudian menghubungi tim kami, ia didoakan. Betul, ia juga melakukan tindakan medis, mengikuti semua arahan tindakan medis, tetapi disertai dengan doa sahabat-sahabat barunya. Dan kabar terbaru yang kami terima adalah setelah dia mengalami kecelakaan tahun 2021, kabar terbaru adalah dia sudah pulih. Dia sudah mulai bisa berjalan. Dan kesembuhannya, progresnya begitu luar biasa. Luar biasa bukan? Anda pun juga layak mendapat kesembuhan seperti itu. Anda yang sekarang terbaring di rumah sakit, Anda boleh minta tolong saudara Anda atau suster. Tolong suster, telepon nomor ini. Saya mau bicara. Lalu Anda katakan, minta doakan oleh tim kami. Percayalah, Anda yang di rumah sakit, Anda yang di bangsa-bangsa, bahkan Anda yang di kamar sendirian, masih ada orang yang mempedulikan Anda. Sebab apa? Yesus Tuhan sangat mengasihi Anda. Dan dari imanmu di dalam Dia, Ia akan menyelamatkan engkau. Jadi jangan ragu hubungi sahabat dompet. Seperti Yemima Porayo dan Jerry Arvino, bukan hanya dipulihkan dari sakit, tapi kepribadian mereka, kualitas pemikirannya, dan luar biasa. Mereka mau encourage orang-orang juga untuk, ayo kamu juga bisa sembuh, bisa pulih sama seperti saya. Anda juga bisa seperti mereka loh. Caranya gampang. Dengan tentu saja menjadi saluran pemulihan bagi generasi-generasi kita. Mungkin ada di luar sana yang sedang mengalami kebobrokan moral atau butuh dukungan uluran tangan kasih. Setiap donasi kita itu sangat berarti buat mereka. Caranya sangat mudah kok. Semudah Anda membuka gadget, lalu Anda buka fitur kamera, Anda scan QR code di sana. Lalu kemudian Anda kirimkan donasi dan disematkan kode terakhir 09. Katakanlah 1 atau 200.009. Nah, kalau digitnya mau ditambah, Anda bisa menyembuhkan lebih banyak lagi. Tentu saja, ya ini sebagai contoh saja supaya Anda tidak bingung. 300.000.000.009 misalnya. Puji Tuhan. Karena saya percaya, apa yang kita tabur akan berbau manis buat diri kita sendiri juga. Iya kan? Kalau kita juga mengalami kesembuhan, mereka juga ingin mengalami apa yang Anda alami. Apalagi di dalam Kristus Tuhan. Luar biasa kan? Nah, seperti halnya Anda membesuk, ya besuklah juga lah, jenguk juga ya. Lihatlah www.jawaban.com, gak ada yang sakit di sana. Justru artikelnya akan membuat Anda sehat. Mungkin juga dari artikel yang Anda bisa menjadi pribadi yang punya ide-ide kreatif dalam membangun usaha. Belum lagi Anda juga punya sahabat baru tentunya. Anda tidak perlu lagi menyimpan beban hidup sendiri. Apalagi tayangan video kisah nyata yang menginspiratif, memberkati. Tidak hanya Anda tapi juga orang-orang di sekitar Anda. Jangan lupa follow Facebook dan juga Instagram kami @solusi_tv. Termasuk juga YouTube channel kami Solusi TV. Subscribe dan pastikan catat baik-baik. Bagi Anda yang baru saja menyaksikan program ini namun Anda sudah disembuhkan, jagalah keselamatan Anda. Sekalipun kita sakit, tapi yang penting di dalam Tuhan kita selamat. Dan apa sih masalahnya buat kita sakit? Bukankah apapun masalahnya di dalam Tuhan pasti ada solusi? Kita harus yakin itu. Sampai jumpa ya di solusi berikutnya.